kami dari Channel Kinerja. Jadi selamat datang. Di sini udah ada Kak Riki dan Mbak Sri. Halo semuanya. Oke, jadi di sini kita akan bincang-bincang ringan sama calon gubernur mahasiswa 02 khususnya di Fakultas Ekonomi. Nah, jadi nih aku mau nanya yang kayak ringan-ringan aja nih Mbak sama Kak. Siap. Menurut Kak Riki dan Mbak Sri, dari pandangan Mbak dan Kak, apa sih Pemira itu? Dari siapa dulu nih? Kak Riki dulu boleh. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, terkait dengan Pemira itu adalah mencari regenerasi ya. Regenerasi dari pemimpin sebelumnya yang harus dilanjutkan estafet kepemimpinannya hingga proses Pemira ini adalah proses demokrasi sesuai dengan bagaimana kondisi negara kita, yaitu negara demokrasi yang suara rakyat itu kan adalah suara Tuhan. Nah, seperti itu juga di keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi, suara mahasiswa Fakultas Ekonomi itu adalah suara hak penuh untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi pemimpinnya. Mungkin seperti itu kalau dari kakak. Jadi Pemira itu regenerasi yang emang berasal dari suara-suara mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, dari Mbak Sri, gimana Mbak Pemira itu menurut pandangan Mbak? Kalau menurut Mbak, Pemira itu seperti kita kan, kehidupan kampus itu, kampus tuh miniatur negara kan. Iya. Beda dengan, bukan plagiat ya miniatur. Iya. Beda kan kalau Benar, kita benar. plagiat. Jadi seperti halnya bertata negara juga kita mengadakan pemilu. Nah, kalau di kehidupan kampus kita Pemira. Ya kurang lebih tujuannya sama, supaya kita tuh mencari regenerasi yang tidak hanya berasal dari satu kultur saja, tapi semua orang itu berhak untuk ikut, berhak untuk berpartisipasi. Nah, Oh iya, berhubung kakak memilih tagline kita serasi, apa itu kita serasi itu kak? Kita serasi itu jadi kita sinergi menginspirasi. Serasi itu kan singkatan dari sinergi menginspirasi ya. Kalau boleh tahu terinspirasi dari mana kak? Kak terinspirasi dari sebuah gerakan gotong royong. Gerakan gotong royong, kemudian kolaborasi yang hari ini yang kakak lihat di keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi itu sudah mulai mudar. Gerakan-gerakan yang saling bersinergi, saling gotong royong, kolaborasi yang memang tujuannya adalah untuk sebuah kebermanfaatan gitu kan, ataupun sebuah karya yang nantinya diimplementasikan kepada suatu hal yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan yang kakak lihat hari ini kita kalaupun bisa nantinya untuk kemudian menjadi orang yang sama-sama bersinergi, kita akan menciptakan inspirasi untuk semua orang, baik itu di kalangan Universitas Wijaya, baik itu di kalangan Fakultas Ekonomi, dan juga ruang lingkup yang lebih luas yaitu Indonesia gitu. Jadi sinergi menginspirasi itu adalah sebuah bentuk yang nantinya kita akan sama-sama bergerak, karena dari kita itu kan semuanya adalah makhluk sosial gitu. Yang mana kita memiliki rantai saling keterikatan, saling bahu-membahu untuk yang namanya melakukan suatu hal itu secara bersamaan gitu. Jadi seperti itu sih, kayak terinspirasinya dari situ. Wah, ternyata keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi kayaknya kita pas nih untuk sinergi menginspirasi. Kita sama-sama menginspirasi suatu hal yang baik kayak gitu kan. Keren dong. Oke, jadi berangkat dari gotong royong nih ibaratnya itu Kak ya. Iya. Dari Mbak Sri nih Mbak, kira-kira menurut Mbak tagline yang udah kalian pilih itu gimana Mbak? menurut Mbak ya, Iya. itu sesuai dan relate gitu lah dengan kondisi sekarang gitu kan. Kita ibaratkan kalau misalnya adik siapa tadi? Puput sama adik Bella misalnya sudah membersihkan satu lingkungan FE hanya berdua, pasti itu butuh waktu yang lama kan. Tapi kalau kita ngajak beramai-ramai terus dengan semua elemen, pasti selesainya akan lebih cepat dan juga bersihnya akan lebih terlihat gitu kan. Jadi pekerjaan tuh terasa ringan. Nah, begitulah kondisi FE sekarang gitu. Nah, tidak hanya bertumpu pada satu organisasi, tapi kita merangkul semua gitu nah, untuk saling solid dan bisa terintegrasi. Oke, jadi sama-sama berangkat dari gotong royong ya Mbak Sri dan Kak Riki. Jadi kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 nih Kak ya, kira-kira nih target kakak dan Mbak di 2020 itu berapa persen sih yang berhasilnya? Nah, ini pribadi atau Iya, gimana? pribadi dulu. Kalau kakak kemarin sempat menargetkan suatu hal yang memang sudah dipresentasikan ya. Tapi kalau kita melihat kondisi pandemi kan banyak Iya, tuh. benar-benar. Saya rasa Dek Bella dan juga Puput pun merasakan demikian, banyak
hal-hal yang ingin dicapai ternyata gagal karena Gagal, ya. kita tidak tahu kan ada suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau presentasi keberhasilan yang kakak capai di tahun 2020 itu 70% lah. Kira-kira dari apa yang kakak harapkan itu kan. Karena walaupun pandemi, kakak masih bisa melakukan hal tersebut gitu. Oke, Tidak menutup wah, kemungkinan jadi, gitu. benar-benar produktif ya Iya. meskipun pandemi, wah bagus banget itu. Walaupun kita kuliahnya dari rumah kan, Iya. daring. Nah, justru kakak ketika di rumah itu, ketika pulang ke kampung malah kakak lebih produktif gitu. Kakak tidak menutup kemungkinan harus rebahan dan sebagainya. Kakak malah mengajak orang banyak, ayo kita produktif, jangan hanya di rumah saja gitu. Oke, jadi semangat keluarga itu juga berpengaruh gitu ya kak. Oke, dari Mbak Sri nih Mbak gimana kira-kira 2020 kemarin? 2020 setiap kita kan setiap tahun pasti ada to-do list ya. Iya. Tahun ini mau ngerjain apa gitu kan, tahun ini mau apa yang didapat. Nah, dan pastinya tuh tidak sedikit kan, pasti banyak gitu. Iya Nah, dan benar-benar. ya kita paham lah kondisi pandemi kayak ini, mungkin keterbatasan, tapi keterbatasan langkah bukan berarti keterbatasan pemikiran Iya kan. benar-benar. Jadi kita masih bisa menuangkan hal-hal itu misalnya lewat media. Dan sebenarnya kalau dibilang pencapaian ataupun harapan di 2020 ini ya kurang lebih mungkin kalau Kak Riki 70, turun-turun sedikit lah 65. Nggak apa-apa sih Mbak, karena setiap orang-orang itu nggak selalu sama presentasinya dan nggak akan mungkin sempurna 100% target itu diwujudin. benar. Nah, oke. Oke, hal mendesak apa yang harus diperbaiki dari 2020 kemarin Kak? Kalau pengurusan khususnya di KMFE gitu. Bentar ya, kalau kakak menganalisanya hal yang perlu diperbaiki, kayaknya lebih tepatnya adalah suatu hal yang perlu lebih intensnya itu adalah apa ya? Kayak seperti maksimalkan lagi lah, bukan diperbaiki tapi dimaksimalkan gitu. Maksimalkan. Ya, kalau kita memperbaiki itu kan artinya ada suatu hal yang kita anggap itu tuh ada sebuah kecacatan kan gitu. Iya. Tapi kalau di pandemi ini kita tidak menutup kemungkinan banyak hal yang memang harus beradaptasi gitu. Nah, jadi dari proses adaptasi itulah yang coba kita maksimalkan gitu. Yang kakak lihat di tahun 2020 itu semangat kekeluargaannya yang hilang gitu. Jadi sekarang kita kan keluarga mahasiswa nih. Yang namanya keluarga itu kan, kata keluarga itu kan adalah suatu hal yang memang kita lakukan semuanya bersama itu. Menyatukan chemistry, solid dan sebagainya, kita terintegrasi ya. Hari ini keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya sudah mengetahui bahwa kita sama-sama keluarga. Nah, tinggal dimaksimalkan gitu. Dimaksimalkan di tahun 2021, keluarga seperti apa yang akan kita tujui nantinya, keluarga yang seperti apa yang akan coba kita bangun kayak gitu kan. Nah, dan dari kekeluargaan itu suatu hal apa yang akan kita hasilkan gitu. Apakah karya yang menghasilkan manfaat kayak gitu kan. Nah, di situ sih kalau kakak lihat dari keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi, mungkin seperti itu. Mungkin nantinya lebih lanjutnya silakan. Oke, gimana nih dari Mbak Sri, gimana Mbak? Kira-kira emang hal mendesak apa yang harus diatasi di BEM KNFE, khususnya di KNFE beneran gitu? Betul ya. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kan, katanya kalau belajar itu belajar terbaik dari sejarah. Iya. Jadi memandang beberapa tahun ke belakang, sebenarnya kepemimpinan itu suatu bentuk regenerasi dan melanjutkan kan. Cuman kita perlu optimalisasi di situ. Nah, dari hal mendesak yang perlu diperbaiki kalau menurut Mbak itu lebih ke pengkaderan. Oh, pengkaderisasi ya. Kaderisasi, karena terutama pandemi itu kan, pandemi jadi tantangan kaderisasi itu bagi kita. Karena beberapa kunjungan ke fakultas lain ataupun ke univ lain, ya mereka sama-sama mengeluhkan gitu dengan kondisi pandemi. Dan terus kalau misalnya apalagi sebuah organisasi itu tidak hanya terbatas event Ya, kan, tapi gimana kita tuh bisa menghasilkan pemimpin gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting. Nah, sebenarnya itu yang perlu ditekankan dan diperbaiki. Bagaimana orang yang lahir dari suatu wadah bisa dan mampu menjadi pemimpin di wadah itu. Jadi kayak pengkaderisasian, merangkul gitu ya Mbak, merangkul, khususnya merangkul KNFE gitu. Nah, tapi ngelihat visi misi, nilai dasar kan, terus punya 10 program unggulan ya Mbak Kak. Nah, 9. Oh 9 ya? 6 program unggulan, 9 program inovasi. Oke, nah jadi 10 program yang pastinya tuh ya. Dari menurut pandangan kakak dan Mbak,
ini melanjutkan estafet atau memperbarui sistem? Kalau saya dulu kan, Iya, kalau dari kakak, kalau dari saya, program unggulan itu kan program yang sebelumnya sudah ada dan hari ini kita coba maksimalkan kembali gitu. Wah. Dan program inovasi itu program yang dicanangkan untuk kemudian inilah yang formulasi yang akan coba kami tawarkan untuk keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi itu sendiri itu. Kalau kita berkaca apakah ini adalah bagian dari keberlanjutan, saya rasa adalah iya gitu nah. Karena kami tidak melupakan dari program unggulan gitu kan. Dan program inovasi itu kita kan tahu inovasi itu kan apa, dari pengertian dan sebagainya, hal baru yang belum ada terus kita kembangkan dan kita coba berikan di tengah-tengah KMFE. benar Oke, itu. benar. Jadi kalau dari kami rasa 6 program unggulan dan 9 program inovasi itu adalah sebuah bentuk keberlanjutan gitu kan, bukan sebuah sistem yang baru, enggak. Kita sudah memiliki sistem, tinggal bagaimana kita memandang sistem itu seperti apa gitu nah. Oke, jadi lengkapnya itu kayak ini kolaborasi kolaps antara perlanjutan estafet dan memberikan inovasi baru. Nah, dari Mbak Sri nih Mbak, kira-kira dari program-program itu kira-kira berapa target sih yang bisa berapa persen target yang bisa diwujudin nanti di 2021? Kalau dari kami kan menyusun program itu pasti sesuai dengan prinsip SMART ya. Iya. Pertama di kondisi sekarang ya kita nggak muluk-muluk lah harus yang tinggi-tinggi gitu nah, Iya, yang penting benar-benar. bisa tercapai dan juga berdampak lah gitu nah, berimpact sama KMFE yang jelas itu. Dan kalau misalnya ditanya berapa persen ya kami optimis ya. Oke, Optimis. benar-benar. Semuanya bisa dicapai. Minimal 80% itu bisa tercapai. Karena bukan hanya terlaksana tapi bagaimana perubahan yang bisa dirasakan. Oke, jadi sebenarnya Mbak, kita tuh berangkat dari optimisme. Kalau kita nggak optimisme, ya kita nggak akan maju sampai sini gitu. Iya, benar. Dan kalau kita nggak optimisme, kita nggak akan ngasih inovasi baru. Dan khususnya saya mewakili teman-teman KMFE Unsri berharap target yang sudah direncanakan itu benar-benar terjalan dengan efisien dan efektif gitu. Amin. Oke, Kak sama Mbak, di sini ada nggak rencana atau bayangan untuk Bujang Gadis FE? Ya, karena ngeliatkan kita tuh udah ke tahun berapa gitu ya. Iya. Tapi nggak ada Bujang Gadis, kita kan ngeliat tuh fakultas-fakultas lain. Iya benar-benar. Oke, kalau untuk masalah Bujang Gadis FE ya, Ya. kami malah berpikirnya adalah duta Fakultas Ekonomi. Oke, bagus banget itu. Kami ada program namanya EcoStar. Nah, di program EcoStar ini program unggulan namanya EcoStar. EcoStar ini lebih tepatnya kepada event organizer. Jadi di EcoStar ini kita mencari bintang gitu. Nah, bintang di Fakultas Ekonomi. Tapi sebelum kita mencari bintang itu kita harus tahu mereka ditempat di mana. Jadi itulah dari visi adalah ruang karya gitu kan. Oke. Nah, dari ruang karya inilah yang coba kami canangkan untuk menempa orang-orang yang akan menjadi bintang nantinya itu. Nah, kemarin kami sudah berpikir dan sudah menganalisa secara smart bahwa kayaknya daripada kita Bujang Gadis, lebih baik kita kepada duta gitu. Nah, duta Fakultas Ekonomi. Dan saya sudah menanyakan kepada teman-teman dari Universitas UIN Raden Intan Lampung, bagaimana sistem mereka di online ini, karena mereka masih berlanjut kan kemarin. Saya nanya ke mereka bagaimana sih sistem kalian untuk kemudian mencanangkan pemilihan duta, dan dia sudah memberikan tips formulasinya seperti apa yang tepat untuk kemudian kita jalankan nantinya di Fakultas Ekonomi kayak gitu. Ada salah satunya tuh yang kayak dosen terbaik gitu ya. Iya. Atau ada mahasiswa terbaik kemarin aku lihat pas kampanye. Oke. Itu beda program itu. Oh, beda? Iya. Oh, keren sama gitu. EcoStar itu lebih tepatnya Inovasi. Iya. EcoStar tuh kemarin ada pemakarya ekonomi. Hmm. Jadi kita modifikasi jadi EcoStar. Kalau boleh tahu kriteria orang-orangnya tuh gimana ya Kak? Kalau kata Bella tadi adalah orang yang mau. Oh, benar. Nah, benar nggak? Benar. Kalau kita mencari kriteria orang tidak akan pernah selesai gitu. Karena setiap orang itu memiliki basic dan passionnya sendiri kan. benar. Tinggal bagaimana dia, oh sepertinya saya nih mau gitu, mau belajar, intinya situ kan. Kampus kan ajang pembelajaran gitu. Kita tidak bisa mematok kriterianya harus tampan, cantik dan sebagainya. Tidak. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kemauan mereka. Keren. Oke, jadi indikatornya yang pertama itu dia mau dulu ya. Iya. Yang penting kalau ya dia bisa, dia bagus, tapi kalau nggak mau ya nggak guna gitu biasanya. Percuma. Iya, benar. Oke, jadi kita ngelihat nih biasanya tuh
kayak gubernur itu fokus di eksternal dan wakil gubernur itu fokus di internal. Tapi kalau dari Mbak dan Kak Riki itu kira-kira yang eksternal dan internal apakah ada perubahan atau gimana? Siapa yang mengambil alih misalnya? Kak Riki itu fokus sama eksternal, Mbak Sri fokus sama internal gitu. Mungkin tadi saya sudah banyak bicara ya. Sri mungkin bisa jawabnya dulu, nanti baru giliran nambahin. Kalau fokus ya, Iya, sesuai karena kita kan namanya organisasi pasti profesional, Iya, kita benar-benar. dengan prinsip profesional dan pembagian tugas. Dan kalau misalnya eksternal dan internal ya tetap dengan posisi eksternal karena lebih mendominasi kan. Iya. Kalau kita ke BMU itu pasti Bukma kan. Iya. Kecuali dengan kasus-kasus khusus seperti advokasi itu baru wakil kan, wagub. Nah, sebenarnya lebih masih sih kalau untuk posisi dan porsi itu masih Masih sama ya. masih sama. Aku rasa mungkin Kak Riki sama juga ya, karena kalian nggak mungkin kalau nggak sama nggak akan satu tim gitu. Itulah kenapa dibilang serasi ya. Pas banget sama tagline gitu ya kan. Iya, iya. Oh ya, ini aku ada pertanyaan untuk Mbak nih khususnya. Kenapa sih Mbak berani maju sebagai cewek? Kan nggak semua wanita tuh mau ngambil amanah seperti ini. Lantang. Wow. Kita pernah diskusi juga ya dek. Nah, apa ya? Setiap kita tuh punya kesempatan yang sama. Kita tidak membedakan apakah ini perempuan atau laki-laki, kita punya kesempatan yang sama pun kakak dan Kak Riki pun di tempat yang sama. Oke, gitu kan, di sama-sama. BEM. Jadi apa yang membedakan kesempatan kami gitu nah, sama gitu dengan teman-teman yang lain kan. Yang membedakan cuman apa sih yang pengen kita lakukan gitu nah, perubahan apa yang ingin kita inginkan gitu nah. Kalau kita punya harapan, kita punya mimpi, yang terbaik itu kita berani untuk mewujudkannya. Kadang orang punya harapan tapi ya sudah sebatas mimpi, sebatas angan-angan yang diinginkan gitu. Tapi tidak berani untuk mewujudkannya. Dan ketika kita punya harapan, kita berani untuk mewujudkannya dan disitulah kita merasa tertantang. Wah, emansipasi wanita. Dari Kak Riki nih Kak, gimana Kak ngelihat cewek itu maju jadi pemimpin? Kalau dari saya sih ya nggak masalah, karena setiap orang itu memiliki basic dan passionnya sebagai pemimpin itu berbeda-beda kan. Iya benar. Terkhusus untuknya sebagai cowok ataupun cewek. Karena setiap orang memiliki peluang dan kesempatannya masing-masing. Kalau kita hari ini sadar ada suatu hal yang ingin kita rubah ataupun ada suatu hal yang ingin untuk kemudian kita maksimalkan, mengapa tidak gitu nah. Kalau sehari ini Sri dan Reina itu kan adalah orang-orang yang beruntung. Dari ribuan mahasiswa ada 4.100 ya, 4.100 mahasiswa yang kalau yang di DPT itu Dewan Pemilihan Tetap hanya mereka berdua yang memberanikan diri gitu, nah, untuk kemudian maju. Mengapa tidak untuk kemudian ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman lain yang terkhususnya dari kalangan perempuan bahwa wah, saya walaupun perempuan bisa kayak gitu. Nah, mengapa tidak gitu. Oke, jadi Tidak masalah ya, sih. gender itu nggak mempengaruhi gitu ya. Jadi emang pemimpin itu dilihat bukan dari gender, tapi dilihat dari kriteria dan karakter. Oke, aku sempat ngelihat track record dari Kak Riki dan Mbak Sri. Kak Riki ini termasuk aktivis yang sangat aktif ya, dilihat khususnya pas kemarin kami PK2, Kak Riki itu jadi bintang panitia saat PK2. Dan Mbak Sri ini ngelihat pas track recordnya banyak menjuarai ya Mbak, kayak mendongeng gitu. Nah dari track record ini, kenapa kalian memutuskan maju berdua? Kayak kenapa Kak Riki milih Mbak Sri milih Kak Riki? Kenapa kalian nggak pilih yang orang-orang lain gitu? Saya dulu ini. Ya. Kalau dari saya itu ataupun dari saya pribadi, karena kami bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain gitu, dan bisa memaksimalkan kelebihan satu sama lain gitu. Dan juga di BEM sudah 2 tahun dan 1 tahun bersama sebagai partner di kedinasan, sebagai badan pengurus harian kan, sebagai BPH. Jadi kami rasa wah ada sebuah kecocokan dalam pola pemikiran gitu, pola pemikiran dan tindakan. Sri orang yang lebih banyak pada pola pemikiran dan saya pun demikian, tapi saya lebih maksimalnya pada pola gerakan gitu kan. Oke. Pola gerakan, dan saya rasa saya sama Sri ada keharmonisan yang memang
bisa menyatukan kami berdua gitu. Dan kita tidak mungkin kan untuk kemudian naik mencalonkan diri sebagai pemimpin tapi tidak ada chemistry antara kedua belah pihak kan. Kalau kita saling nyaman nggak bisa kerja sama gitu. Nggak akan maksimal sebuah kerjaan itu kalau sebenarnya kita terlalu memaksakan saya pokoknya harus sama dia, cocok nggak cocok pokoknya harus sama dia. Bener. Tidak akan ada sebuah kenyamanan. Ya, karena kita hidup merdeka di mana semua orang memiliki kesempatan dan pilihan yang sama. Saya rasa saya sama Sri pun demikian, pun juga sama kawan-kawan yang lain mungkin memiliki peluang dan kesempatan yang sama kan gitu. Gitu sih. Dari Mbak Sri nih, kenapa milih Kak Riki gitu untuk jadi partner di sini? Ini seperti yang tadi dijelaskan Yanti ya, kalau misalnya kita mau menentukan satu langkah ke depan gitu kan, nafas panjang lah ibaratnya masalah organisasi dan masalah manusia gitu kan. Jadi kita perlu untuk se-frame dulu kan, kita punya permasalahan. Jadi beberapa kali kita diskusi ya bagaimana dan harapan apa sih untuk FE ke depannya, dan ternyata kita semasukan gitu ya, se-frame. Dan dari sepemikiran itu sih sebenarnya, kalau misalnya kita awal sudah tidak sepemikiran, bagaimana untuk langkah ke depannya kan. Jadi karena sudah sepemikiran dan juga sering diskusi dan juga sudah 1 tahun ya, lebih tepatnya yang 1 tahun lebih intens untuk bekerja sama, ternyata ada satu kecocokan gitu dan juga ada harapan yang sama. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi tiba di satu titik itu yang tujuannya sama, jalurnya sama, Kak. Dan emang benar-benar pertemuan dari Tuhan itu nggak main-main gitu. Udah sama-sama setahun di BEM, setahunnya tuh intens gitu kan. Jadi partner juga kan Kak di BEM? Ya. Oke. Jadi nih aku juga sempat ngeliat nilai dasar organisasi profesional, open minded, integritas, ilmiah dan sebagainya gitu. Kira-kira dari open minded ini apa sih yang akan berdampak di kepengurusan selanjutnya gitu Mbak? Mbak ya? Iya. Kalau open minded karena kita tuh sebagai lembaga publik ya, Dek. Ya. Kan BEM sebagai lembaga publik yang harusnya terbuka pada semua masukan, kritik, dan bagaimana dampaknya pada kinerja BEM itu sendiri gitu. BEM akan lebih profesional gitu. Nah, BEM akan lebih terbuka pada semua kritik, saran dan masukan. BEM akan lebih baik kinerja ke depannya gitu. Nah, pun bukan hanya pada kritik, saran dan masukan, tapi pada isu, pada gerakan apa yang ingin dibangun, BEM terbuka gitu. Nah, misalnya kita mau isu apa nih yang mau diangkat untuk ekonomi gitu. Nah, bagaimana keresahan teman-teman, silahkan gitu. Nah, silahkan untuk disampaikan, kita bawa di satu forum dan kita sama-sama selesaikan di situ gitu, gerakan yang dibangun di situ gitu. Jadi semua terlibat gitu. Nah, karena bentuk pertanggungjawaban BEM sebagai lembaga publik sih. Oke, itu jadi dari poin yang open minded nih. Dari Kak Riki nih Kak, gimana dengan nilai-nilai dasar organisasi yang lainnya gitu kan, ada banyak, ada posisi ya kalau nggak salah singkatannya tuh. Ada 6 nilai dasar organisasi. Ini langsung jawab. Iya benar Kak, yang profesional, integritas, ilmiah, sustainable, lalu inspiratif gitu. Kayak secara singkatnya aja gitu. Oke, kalau secara singkatnya sih segala hal ini adalah menopang dan menunjang untuk kemudian bagaimana BEM bergerak sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan BEM itu tupoksinya itu seperti apa sih? Fungsi BEM itu ada di keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi itu baiknya seperti apa gitu. Profesional yang pastinya kan, tidak mungkin ada suatu kelembagaan yang tidak profesional, tidak bekerja secara objektif ataupun tidak sesuai dengan bagaimana fungsi dari organisasi tersebut kan. Kemudian secara open minded tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian sinergitas kan, bagaimana kita sekarang harus bekerja sama, kolaborasi dan sebagainya. Kemudian menginspirasi untuk kemudian gerakan-gerakan yang kita ciptakan ini, gerakan yang kita bangun ini adalah suatu hal yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Kemudian sustainable adalah sebuah keberlanjutan. Gerakan-gerakan kita sekarang ini jangan sampai stagnan di sini gitu. Gerakan yang coba kita bangun ini jangan sampai terbatas dari saya dan Sri dan teman-teman lain saja, tapi bagaimana ini untuk regenerasi selanjutnya 2021, 2022 dan lain sebagainya. Gerakan ini masih terus berlanjut kayak gitu kan. Mungkin apalagi ya? Apalagi Sri? Posisi saya
ada ilmiah Kak. Oh, ada ilmiah ya. Kita setiap melakukan gerakan-gerakan itu by data dan by kajian gitu kan. Jangan sampai kita melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita riset gitu. Nah, Oke. itulah kami mencoba mendirikan departemen yaitu Risbang Riset dan Pengembangan yang nantinya memang itu adalah sumber data kita semua gitu kan. Di situ sih. Jadi emang berjalannya kalau misalnya paslon 2 ini yang mimpin, berjalannya BMKM itu akan berdasarkan nilai dasar tadi ya, posisi Iya, itu. benar. Jadi berjalannya itu enggak cuman beberapa poin gitu, emang benar-benar udah terangka, udah tersistematis dengan baik. Begitu pun dengan program-program unggulan dan program inovasi. Jadi nih teman-teman, untuk teman-teman yang satu jalur, satu ideologi dan satu tujuan, aku akan sangat-sangat menyarankan kalian memilih 02. Jadi nih Kak, sebelumnya kita kayak tagline gitu, kayak yel-yel dari 02 itu gimana? Kalau yel-yel ataupun jargon ya, Ya, jargon lebih jargon, tepatnya. Kalau yel-yel itu kan kayak musik, Agak panjang, musik yang iya, bersemangat iya. gitu, irama yang bersemangat kalau yel-yel itu. Kalau jargon, ketika saya bilang kita serasi, sinergi menginspirasi bersama Ricky dan Sri. Sinergi menginspirasi. Oke, kita mulai gimana Kak? Boleh, boleh. Mau dimulai nih? Heeh. Oke. Boleh. Kita serasi, sinergi menginspirasi bersama Ricky dan Sri ya. Oke, jadi teman-teman kita udah selesai podcast kali ini sama paslon 02 calon gubernur dan wakil gubernur Fakultas Ekonomi. Aku sekali lagi ingetin kalau teman-teman satu tujuan dan satu ideologi sama paslon 02, jangan ragu untuk memilih mereka dan utamain memilih itu bukan karena teman, bukan karena organisasi, tapi benar. benar-benar pilih karena kalian tuh satu tujuan. Karena apa? Ini untuk satu keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi. See you, hai, dadah. Terima kasih keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jangan lupa nyoblos tanggal 2. Jangan golput ya guys. Jangan golput.